Penyesalan mendalam dirasakan Baradae yang telah menembak Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tangis tak dapat dibendung oleh Baradae yang menembak rekannya sendiri. Untuk menebus kesalahannya, Baradae siap melakukan hal ini. Dalam kasus ini, Baradae mengaku diperintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Atas perbuatannya, Baradae dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Janko, pasal 55 dan 56 KUHP. Meski saat ini dirinya tak lagi menjadi sorotan utama, namun Baradae punya pesan khusus. Pesan khusus Baradae itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Deo Lipa Yumara. Deo Lipa Yumara mengatakan Baradae memiliki permintaan yang tak muluk-muluk. Deo Lipa Yumara menjelaskan Baradae menyatakan siap menjadi Justice Collaborator atau JC untuk mengungkapkan kasus ini secara tuntas. Deo Lipa Yumara mengutarakan harapan Baradae usai dia menyanggupi sebagai JC dalam kematian Brigadir J. Disampaikan Deo Lipa Yumara yang paling diharapkan Baradae yakni mendapatkan permintaan maaf baik dari keluarga korban, masyarakat, dan institusi Polri. Yang diharapkan klien saya itu mendapatkan maaf dulu, ucapnya. Dari masyarakat, dari keluarga korban, dari Brimob dimanapun tempat dia bekerja, tambahnya. Dan dia masih menjadi anggota Brimob, dan terakhir kepada Polri dia meminta maaf juga dan kepada negara, kata Deo Lipa Yumara. Sementara itu menyusul kasus yang menjerat anaknya, orang tua Baradae pun bereaksi. Orang tua Baradae menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Tak hanya ke Jokowi, orang tua Baradae juga kirim surat lewat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan kasus penembakan Brigadir J. Surat tersebut tertanggal 9 Januari 2022 dan ditandatangani oleh S. Yunus Lumiu dan Reneke Apudihang selaku ayah dan ibu dari Baradae. Surat tersebut dibuka dengan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir J. Kami selaku orang tua dari Richard Eliader Pudihan Lumiu atau Baradae pertama-tama turut berbela sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tulis surat tersebut dikutip pada Rabu 10 Agustus 2022. Kedua orang tua Baradae mengungkapkan bahwa pihaknya merasa putus asa dengan proses hukum yang tengah dijalani anaknya. Untuk itu dia meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Rasa khawatir dan takut selalu ada dalam hati kami. Saat ini kami memohon perlindungan hukum dan HAM untuk anak kami, Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae, juga untuk kami sebagai orang tua, keluarga, dan tunangannya. Lanjut tulisan tersebut. Baradae, isi surat terbuka dari orang tua Baradae. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, salam sejahtera. Kami selaku orang tua dari Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae, pertama-tama turut berbela sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menko Polhukam yang kami hormati, kami mengirimkan surat terbuka ini karena kami merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang saat ini sedang dihadapi anak kami. Rasa khawatir dan takut selalu ada dalam hati kami. Saat ini kami memohon perlindungan hukum dan HAM untuk anak kami, Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae, juga untuk kami sebagai orang tua, keluarga, dan tunangannya. Dan kami juga meminta keadilan dan perlindungan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, juga Bapak Menko Polhukam. Sekiranya surat terbuka ini bisa sampai kepada bapak-bapak yang kami hormati, kami mohon bapak-bapak dapat bertindak bijaksana untuk memenuhi permohonan kami. Kami juga percaya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Dan kami keluarga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Demikian surat terbuka ini kami buat dari hati yang paling dalam untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menko Polhukam. Terima kasih. Kami yang bermohon, orang tua S. Yunus Lumiu, ayah, dan Rai Neke.
Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.